Nah, ngomongnya yang kompak biar mereka dengar. Kalau saya bilang minyak milik rakyat, bukan milik pengusaha, yang jelas, jangan a gitu ya. Minyak milik rakyat, bukan milik pengusaha. Minyak milik rakyat, bukan milik pengusaha. Minyak milik rakyat, bukan milik pengusaha. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana BBM itu dinaikkan, bagaimana efeknya kepada buruh migran, bagaimana efeknya terhadap rakyat miskin, kita akan panggil Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia sekaligus juga Ketua Front Perjuangan Rakyat Indonesia di Hong Kong, kawan kita Ganika. Maksud yang maju, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawan yang beragama lain. Seperti yang telah disebutkan oleh kawan kita tadi, hari ini kita atas nama Front Persatuan Rakyat dan juga jaringan BMI Cabang Undang-Undang 39 datang lagi ke sini. Datang lagi ke sini menyambangi pemerintahan kita sebagai perwakilan dari pemerintahan Indonesia di hari ini dalam rangka merayakan hari pekerja rumah tangga sedunia. Kawan-kawan, mari kita serukan tolak BBM, tolak kenaikan BBM, minyak milik rakyat. Ayo kita serukan yang keras, minyak milik rakyat. Sekali lagi, minyak milik rakyat, bukan milik pengusaha. Hari ini dalam rangka memperingati hari kemenangan kita masih sangat kecewa terhadap sikap pemerintahan kita yang tidak mau memperhatikan kepentingan rakyatnya. Besok hari pemerintah akan menggelar sidang DPR yang akan meresmikan kenaikan BBM di Indonesia. Kenaikan BBM ini di dalam masa periode SBY menjadi presiden ini sudah keempat kalinya menaikkan BBM. Semasa SBY menjabat jadi presiden, tidak satu pun kenikmatan kemudahan dirasakan oleh rakyat. Tidak hanya menaikkan BBM, TDR pun dinaikkan dan mengiming-imingi rakyatnya dengan memberikan bantuan tunai langsung yang dihitung-hitung itu tidak cukup untuk membeli beras 1 kilo. Selama SBY menjabat menjadi presiden, tidak satu pun kita menemukan keinakan untuk rakyat, tapi kejadian korupsi, mulai dari daging sapi hingga semuanya dikorupsi oleh pemerintahan kita. Wah, tidak kawan-kawan. Namun selama itu pula tidak satu kasus pun yang diusut dijadikan kesimpulan pengadilan. Betul tidak kawan-kawan? Sudah tahu di tengah krisis ini, sudah tahu rakyatnya dengan penghasilan yang pas-pasan, banyak rakyat yang diekspor 8 juta BNI di luar negeri.
paling terkenal di kawasan Eropa. Bahkan akan menjadi dipromosikan akan menjadi stasiun PBB, tapi sebenarnya ngurusin rakyat saja, mengentaskan kemiskinan saja tidak becus. Dengan tegas, kita di sini sudah sejak dilindungi, uang kita diperas untuk biaya agen, KTK dan macam-macam. Kita masih harus menanggung beban keluarga kita dengan harga-harga yang mahal. Soal itu, kita sebagai buruh migran, mari tetap teruskan perjuangan ini. Tolak kenaikan BBM. SBY Budiono. Kalau saya teriakan SBY Budiono adalah boneka Amerika, karena kenyataannya minyak yang kita punyai, yang ada di Indonesia diekspor semuanya ke luar negeri, sehingga rakyatnya harus membeli minyak impor dengan harga yang berkali lipat lebih mahal. Boneka Amerika. SBY Budiono. Boneka Amerika. Tolong kenaikan BBM. Tolak. Tanah milik rakyat, bukan milik negara. Minyak milik rakyat, bukan milik negara. Sekali lagi, minyak milik rakyat, bukan milik negara. Budak Amerika, Sok aja. SBY budak Amerika. SBY budak Amerika. Budak se-Amerika. Akhir kata, kita dari buruh perjuangan rakyat yang beraliansikan petani, mahasiswa, buruh migran tidak akan berhenti berjuang pada hari ini. Kita akan memperjuangkan hak kita, tanah kita, kesejahteraan kita hingga tidak ada penghabisan. Hidup buruh migran Indonesia. Hidup! Pindah PT, pindah agen, hak kami. Pindah PT, pindah agen, pilihan bukan paksaan. Pindah PT, pindah agen, pilihan bukan paksaan. Masuk PT, masuk agen, pilihan bukan paksaan. Masuk PT, masuk agen, pilihan bukan paksaan. Siapa yang potongan 7 bulan? Saya. Siapa yang pernah diinterminit? Siapa yang diancam diinterminit? Semua buruh migran Indonesia diancam diinterminit, diancam potongan 7 bulan. Betul tidak? Kalau tidak boleh pindah agen, kalau agennya jahat, apa kita harus bayar lagi potongan 7 bulan? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Tidak apa mau? Golongan tetap tidak. Sama dengan penolakan BBM. Sama masuk PT pindah agen, pilihan bukan paksaan. Masuk PT masuk agen, pilihan bukan paksaan. Sekarang kita akan dengarkan bagaimana akibatnya. Itu adalah salah satu tindakan mereka untuk mengetuk perhatian kawan-kawan agar melihat ke depan, agar melihat ke atas.
internasional. Tetapi sampai saat ini pemerintah kita, pemerintah Indonesia belum meratifikasi. Meratifikasi artinya adalah menerapkan, menandatangani, dan melaksanakan apa yang sudah dia sepakati. Oke, selamat Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional untuk teman-teman buruh migran Indonesia yang ada di sini. Sejak akhir tahun 2010, waktu itu sebelum Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Sari Adam Har, meninggalkan Hong Kong sebelum habis jabatannya, dia meninggalkan bikisan istimewa untuk seluruh buruh migran yang ada di Hong Kong. Yaitu apa teman-teman? Dilarangnya kontrak mandiri. Itu yang dia tinggalkan sampai saat ini. Meskipun kita sudah melakukan perjuangan, kita sudah melakukan penolakan, tetapi sampai detik ini belum ada tanda-tanda akan diberlakukannya kontrak mandiri. Kebijakan itu dikeluarkan oleh KJRI Hong Kong secara tiba-tiba tanpa mensosialisasikan dan memberitahu kepada kita semua, sehingga banyak kawan-kawan kita buruh migran yang merasa kecewa ketika mendatangi KJRI Hong Kong dan akan melakukan kontrak mandiri. Tetapi tidak hanya buruh migran saja, semua majikan yang akan melakukan kontrak tanpa melalui jasa agen menjadi kecewa dan mengecam KJRI Hong Kong.
mengeluarkan amnesti pengampunan bagi buruh migran yang tidak berdokumen, dan di sini disambut baik oleh kawan-kawan kita. Mereka berbondong-bondong ingin kembali menjadi BMI yang diakui, BMI yang bersisa, BMI yang legal. Tetapi dari hari itu juga pemerintah kita juga tidak segera bersikap membuka pelayanan, betul-betul pelayanan, menambah petugas, menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan kawan-kawan kita, hingga terjadi kerusuhan. Dan di sini pemerintah dengan seenaknya semua dikembalikan atas kesalahan kita, yaitu BMI. Apakah sebenarnya bukti dari pertanggungjawaban pemerintah? Di sini jawab, di sini kita sendiri sebagai BMI ada di Hong Kong dan juga ada di Macau. Mereka dalam penanganan atau dalam melayani kita, mereka semau mereka sendiri. Contohnya, berapa ribu BMI di Hong Kong, setiap minggunya mereka hanya menyediakan satu konser untuk pembuatan paspor. Jam pelayanan mereka juga sangat padat dibanding jam makan mereka. Lihat betapa malasnya mereka dalam menangani kita, dalam melayani buruh migran. Dan ketika kita meminta tolong, mereka akan berdalih, agen Anda tidak resmi, maka mereka tidak mau menolong kita. Bahkan dari petugas kami, mereka untuk memberi pelayanan pun milih-milih siapa yang cantik dilayani dulu. Tidak bertanggung jawab petugas negara dalam memberi pelayanan ke kita. Bukankah benar kawan-kawan? Ini yang kita alami di sini. Selain itu, pemerintah yang harusnya bertanggung jawab memberi perlindungan kepada kita, mereka memaksa kita untuk masuk PJTKI hanya untuk pergi ke luar negeri, dan mereka melimpahkan perlindungan tanggung jawab kepada pihak asuransi dengan memaksa kita membeli kartu KTKLN. Bagian negara memang benar-benar malas dan dia tidak mau bertanggung jawab dalam perlindungan buruh migran. Oleh itu kawan-kawan, hari ini mari kita teriakan untuk segera buka posko-posko pelayanan di Jeddah untuk mempermudah kawan-kawan di sana untuk mengurus paspor atau SPLP, dan juga memberi biaya untuk TKI yang tidak punya biaya untuk pulang ke negara kita. Selain itu, untuk segera negara meratifikasi konvensi ILO, karena itu adalah hak kita. Tentu sekarang juga dan juga berlakukan kontrak mandiri untuk buruh migran, juga hapus KTKLN dan mandatori asuransi. Hidup buruh migran! Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak